Selamat datang di podcast Orang Kita. Tanggal 22 Agustus 2024, tinggal sesaat lagi. Pada tanggal yang penting itu, kita, umat Katolik di Keuskupan Agung Ende, akan melaksanakan atau menyaksikan pentabisan Uskup Agung Ende terpilih, Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD. Cukup banyak konten di media sosial yang menghadirkan sosok siapa itu Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD. Bahkan ada beberapa konten yang tengah atau disiapkan sendiri oleh kongregasi SVD untuk memperkenalkan Pater Paulus Budi kepada khalayak. Dan kami di podcast Orang Kita sudah menghadirkan sejumlah konten berkaitan dengan rencana pentabisan tersebut. Lebih dari 4 konten telah kami hadirkan, dan konten-konten tersebut itu mendapatkan sambutan hangat dari umat Katolik se-Indonesia, termasuk umat Katolik Keuskupan Agung Ende. Dan beberapa konten ke depan ini kami akan mewawancarai beberapa tokoh, para pastor, atau orang-orang terdekat yang pernah mengenal Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD. Konten yang kami sebut sebagai menuju tanggal 22 Agustus 2024. Kali ini kami akan hadirkan seorang pastor, teman kelas beliau di STF Kaldelero, Pater Emmanuel Wero SVD. Adalah guru saya di Seminari Matuloko saat kami mengenyam pendidikan di tahun 94 hingga 98. Saat itu beliau ditabiskan di tahun 93 dan langsung penempatan Matuloko. Setelah itu kemudian beliau menempuh studi musik di Yogyakarta dan lalu kembali ke Matuloko. Lalu kemudian bergabung ke Sanggar Musik Arnoldus di Lidelero sekian tahun. Kemudian dalam 2 tahun terakhir ini mendapatkan penugasan baru sebagai pastor rekan di Paroki Santo Arnoldus Jansen Waikomo di Lembata. Beliau lagi ada di Jakarta untuk sebuah urusan penting. 1 hari lalu atau hari yang lalu beliau melakukan penggalangan dana bersama dengan sejumlah tokoh di Anjungan NTT di Taman Mini Indonesia Indah untuk mengetuk hati para dermawan di Jabodetabek untuk proses perampungan gereja Santo Arnoldus Jansen Waikomo. Tapi kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana Pater Eman mengenal sosok Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD. Pater Eman, terima kasih sudah berkenan hadir. Sama-sama. Pater Eman, orang melihat nih Pater Budi ini sosok yang luar biasa. Lebih kayak semakan bahwa ini kayak pribadi yang sudah hebat dari awalnya. Sedari Seminari Hokeng, sedari semester 1 di Lidelero, sudah terlihat bahwa seorang yang bakal jadi seseorang pemimpin gereja di masa depan. Pater. Ya. Kalau bicara tentang Pater Paulus Budi Kleden, pada umumnya orang di luar selalu menghubungkan kalau orang bicara tentang Pater Budi, itu orang langsung bicara tentang kepintarannya, kepandaiannya, juga kebersahajaannya, kesalehannya. Itu benar. Tetapi kalau itu ditanya kepada teman-teman kelasnya, termasuk saya sekarang ini, kalau kamu bertanya tentang itu, menurut hemat saya itu terlalu sederhana. Ya. Mengapa saya katakan itu terlalu sederhana? Ya. Karena kalau hanya omong tentang kepintaran, tentang kesalehan, di dalam kelas kami itu ada banyak orang yang pintar, ada banyak orang juga yang saleh, ada banyak teman. Ya. Jadi saya mau katakan di sini bahwa bagi kami teman-teman kelas, termasuk saya, ya, itu kami melihat Budi itu jauh lebih dari itu. Ya. Jadi bukan hanya soal kepintaran saja, karena di dalam kelas kami itu ada banyak orang pintar, ada banyak orang yang saleh. Tapi ketika kita bicara tentang sosok seorang Budi, maka di sana saya secara pribadi tentu juga
teman-teman itu melihat bahwa dia adalah seorang yang karismatik. Ada banyak hal yang dia miliki yang saya tidak bisa jelaskan, tetapi bagaimana dia sejak awal ketika kami bersama-sama itu sudah memiliki segala hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Dia pemimpin yang karismatik. Saya ingat dia menjadi ketua kelas, dan bagaimana dia merangkum atau merangkul dan mengatur, memimpin kami, terutama dalam dinamika kelas kami, yang terdiri dari ada begitu banyak orang yang pintar, ada begitu banyak orang yang punya bakat lain, ya. Tidak saja hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga soal kreativitas yang lain, soal seni, soal macam-macam, ya. Dan bagaimana dia sebagai seorang pemimpin, dia mengatur itu semua dengan baik. Sehingga kami menjadi sebuah kelas yang sangat kompak, yang saling menghargai satu sama lain, yang selalu saling membangun semangat untuk maju dalam berbagai hal. Ya. Itu sungguh kami rasakan. Sehingga ketika tingkat 3 kami menghantar beliau ke bandara untuk berangkat ke Austria, itu kekompakan kami itu tetap berlanjut terus. Semua yang sudah kami rasakan bersama di bawah kepemimpinannya itu berjalan terus. Sehingga kami sekarang adalah angkatan yang, ya saya sendiri boleh katakan sangat kompak, yang seperti juga angkatan kamu, ada WA group, ya. Jadi kami selalu punya komunikasi, ya. Jadi walaupun Budi ada di Roma, tapi beliau tetap mempunyai waktu untuk tetap berkomunikasi dengan kami, dan kami mempunyai banyak kegiatan-kegiatan yang kreatif. Itu kami buat buku bersama, dan Budi selalu punya waktu untuk menulis, ya. Dan banyak hal yang kami diskusikan. Dan itu tidak saja hanya untuk kami para imam, ya, tapi juga dengan awam-awam yang teman kelas, yang tidak jadi pastor, ya. Ya, jadi saya mau katakan, saya benarkan apa yang Ferdin katakan tadi. Memang sejak awal sosok Budi itu memang katakanlah ada aura yang istimewa, ya. Cuma tadi saya hanya mau katakan tadi, kalau hanya orang melihat dari aspek kepintaran itu terlalu sederhana, ya. Melampaui itu. Iya, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, ya. Ya. Untuk bahasa sederhananya banyak orang menggunakan istilah karismatik. Iya, karismatik, ya. Paling tepat itu karismatik, ya. Atau bahkan saya pernah baca di sebuah postingan di Facebook, ada yang menyebut, ya, untuk melukiskan Budi Kleden, ya Budi Kleden. Ya. Sebutan dengan kata Budi Kleden itu untuk menunjukkan itulah beliau. Ya. Untuk menunjukkan karismatiknya, kecerdasannya, leadershipnya di kelas, kepemimpinannya. Ada hal yang unik yang Pater Eman pernah dapatkan atau kebersamaan dalam tahun-tahun awal yang masih diingat, Pater? Yang saya masih ingat itu, tadi sudah saya sebutkan, itu sejak awal kebersamaan kami mulai dari novis, ya, dari novis 1, kemudian waktu novis 2 itu kami sudah mulai kuliah, mulai dengan tingkat 1, ya. Jadi selama kurang lebih kami 4 tahunan bersama, itu sifat kepemimpinannya. Lalu kemudian juga beberapa hal lain yang saya mau katakan, itu adalah beliau adalah seorang pribadi yang saya yakin itu sudah sejak kecil, ya. Dia selalu mau mendengarkan orang lain, ya. Sabar, ya. Lalu kemudian peka sekali dengan kebutuhan orang, ya. Dan sangat memahami orang, ya. Jadi tidak gampang untuk menghakimi orang, mengkritik orang, ya. Ya.
Dan dia selalu berusaha untuk membesarkan hati orang. Dan tidak gampang untuk juga bicara tentang kelemahan orang. Itu tadi saya katakan, saya sulit sekali untuk menjelaskan terlalu banyak hal yang istimewa. Dan itu termasuk secara pribadi, saya sendiri juga rasakan itu. Saya sendiri sudah rasakan juga. Setelah kami sekian lama tidak bertemu lagi, saya masih bisa rasakan satu hal kecil ya. Mungkin ini katakanlah tidak penting, tetapi untuk saya secara pribadi itu mengesankan sekali, yang menunjukkan bahwa Budi tidak pernah berubah. Ya, saya masih ingat waktu saya di Mataloko saat-saat terakhir sebelum saya pindah ke Ledellero. Ya, saya berpikir bahwa aduh, saya kalau pindah ke Ledellero, saya sepertinya butuh satu sepeda motor. Ya. Kalau di Mataloko saya gampang karena ada motor komunitas ya di sini. Tapi kalau di Ledellero ini saya butuh satu motor. Lalu tiba-tiba saja berkelebat ya. Pikir waduh, ini kita mau beli, ambil uang dari mana? Ya. Lalu saya tiba-tiba ingat, oh teman-teman kelas ada. Ya. Ya. Lalu saya kontak beliau, Budi bisa bantu saya kan? Waktu itu beliau di mana? Tahun 2006-an sekitar 2005. Dia kalau saya tidak keliru di Profesional SPDN. Dia di masih di ND atau di saya saya maaf saya lupa itu. Ya. Kontak mungkin masih di Eropa saya kira. Karena saya ingat waktu itu lalu dia katakan, ini Eman bagaimana? Saya ini perlu mau beli satu sepeda motor untuk nanti kalau Ledellero mau pindah ini. Nah, tapi saya ini, nah kita pakai bahasa, saya uang kurang nih, mesti tambah, bisa kan? Bisa Kak Eman. Nanti baik, nanti saya kirim lewat ekonom. Oh ya, mungkin dia beliau masih di Eropa. Saya kirim lewat ekonom. Ya. Lalu tidak lama kemudian saya dapat informasi dari ekonom. Nanti Eman, engkau ada kiriman. Ini Budi ada titipan untuk engkau supaya bisa. Langsung dilaksanakan. Langsung. Kelihatan sepele, tapi dia sangat peka untuk lihat itu. Ya. Itu contoh pertama. Contoh lain, ketika dia sudah menjadi Pater Superior Jenderal SPD, kami ada kegiatan dalam SPD dan SSPS itu namanya tertiat. Ya. Jadi kami orang-orang yang sudah katakanlah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun hidup membiara, itu kami dapat kesempatan untuk bisa keliling atau menjajaki apa katakanlah tapak-tapak Arnold Jansen pendiri ya sampai ke Eropa ya. Jadi waktu itu saya sampai di Roma dan Budi mendengar bahwa ada kegiatan itu dan diantaranya ada saya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa beliau meskipun dia begitu sibuk, tapi dia tetap mengambil waktu, biarpun hanya sebentar. Dia datang dan bertemu dengan saya, ajak saya untuk minum dan makan pizza bersama. Itu satu pengalaman yang luar biasa. Superior Jenderal yang padat sekali agendanya. Ya, kita tahu, sangat padat. Dia tetap punya waktu untuk teman. Ya. Ya. Disitulah saya lihat bahwa Budi tidak pernah berubah. Ya. Sejak dari dulu, dari kekompakan kami, ya, persahabatan yang terjalin di antara kami, saling mendukung di antara kami. Ya. Itu sebabnya kelas kami itu juga saya boleh sebut sebagai kelas yang unik. Ya. Ya. Dan salah satu yang membuat kelas itu menjadi unik dan istimewa adalah Budi. Ya. Jadi spesial kelas itu. Ya. Ya. Jadi dia, saya boleh sebut dia memberi inspirasi ya, kepada kami untuk maju. Ya. Ya. Siap. Ya, itu yang menarik nih. Ini Kakak Pater, ini yang beberapa kali saya ngobrol dengan cukup banyak orang yang mengenal Pater Budi. Setiap orang merasa spesial. Ya. Kayak sentuhan hatinya Pater Budi, Monsinyur kita ini, benar-benar orang merasa bahwa pedulinya itu. Ya. Hampir setiap individu yang dikenal itu merasa kayak ada sesuatu yang. Saya berbicara dengan Pater Yohan Wadu,
yang di Komisi Komunikasi SWD juga hal yang sama. Ini benar-benar kayak sudah menjadi ciri khasnya beliau. Betul. Adalah yang lain lagi yang bisa Pater sampaikan. Ya, ada hal lain. Beliau juga sangat dikenal oleh waktu kami sama-sama di Lederlero, ya, sebelum dia ini menjadi pimpinan. Itu dia sangat cepat untuk mengenal orang, tidak saja hanya soal nama, ya, tapi juga dengan latar belakangnya. Dan saya ambil contoh mahasiswanya misalnya, itu dia kalau ketemu di jalan dia panggil dengan namanya, dan dia kan, padahal saya sendiri secara pribadi itu ada sekian banyak frater itu, saya hanya kenal orang musik. Yang berhubungan dengan tugas saya ya. Tapi yang lain itu saya sama sekali tidak kenal karena tidak biasa bersama dengan saya. Betul. Tapi Budi dia tahu semua orang dengan sangat baik. Ya. Sangat baik dia tahu. Ingatannya luar biasa. Luar biasa. Ya, makanya luar biasa orang ini. Ya. Kakak Pater Eman, soal menulis tadi. Tadi kan kita lihat beliau tuh setiap ada orang punya buku baru. Bahkan saya ingat teman saya, Yopi Susanto, yang saat menulis skripsinya beliau tentang Khalil Gibran. Kan seorang mahasiswa, beliau mau bikin prolog yang jauh sekali, bagus sekali tentang bagaimana Pater Eman melihat untuk hal sederhana yang mahasiswanya lakukan, beliau lakukan itu dengan sungguh hati. Itu seperti yang saya katakan dalam pengalaman kami sejak dari novis. Dia adalah seorang yang sangat menghargai apapun yang dimiliki oleh sahabatnya, oleh temannya. Ya. Kita mungkin secara pribadi kita, Budi ini saya, tidak. Ini ya, jadi katakan kalau kita mau ekspresikan dengan ya. Jadi itu yang membuat orang itu yang kita yang merasa macam sudah agak rendah diri menjadi semangat pagi ya. Saya ini untuk angkutannya ya. Saya tiba-tiba teringat waktu kami masih frater saya termasuk ke orang yang ya saya harus katakan tidak tekun ya untuk belajar, karena kadang lebih suka musiknya. Kau tahu itu ya. Ya. Jadi kadang-kadang waktu mau ujian terkejut. Sudah mau ujian ini bahaya. Sederhana sekali kami. Jalan keluarnya gampang. Kebudi. Ya. Teman, kau tolong jelaskan dulu ini supaya besok saya belum siap baik. Langsung ngobrol nih. Langsung ngobrol dengan tersenyum. Begini Kak Eman, dia menjelaskan tentang ini. Gampang sekali masuk di kita punya otak ya. Karena dibikin dengan sederhana. Iya, dibikin dengan sederhana. Itu luar biasa sekali. Itu kami rasakan sungguh. Memang kami agak kehilangan dia ketika dia berangkat ke Austria. Ya. Tapi itulah. Jadi dia selalu membangkitkan semangat, menghargai apapun, sekecil apapun, sesederhana apapun yang kita kerjakan. Dan itu bisa kelihatan ketika mahasiswanya. Ya, dia sangat menghargai. Ya. Setelah sekedar tulisan skripsi doang, dibikin kata pengantar, prolog. Semua hasil karya orang, apapun sesederhana, dia selalu menghargai. Itu luar biasa. Dan menurut saya, itu ciri pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik. Dan ketika umat Katolik Keuskupan UND mendapatkan nama itu, yang menjadi uskup, saya lihat betapa antusiasnya orang di Facebook, di internet itu seakan-akan ini nama yang akan menghadirkan sebuah semangat baru dalam wajah gereja Katolik bukan hanya di ND, bisa jadi di Flubamura, Kakak Pater. Ya, bisa jadi ya. Ya, semangat orang yang waktu mendengar keputusan itu ya, boleh jadi. Tapi terutama saya pikir itu karena mereka mengenal sosok Budi. Ya. Karena Budi juga seorang pribadi yang sangat terbuka, ya, hospitalitasnya ya, terhadap semua orang. Dia mengenal banyak orang. Ya. Jadi untuk saya itu bukan sesuatu yang mengagetkan ketika
ada antusiasme orang yang begitu tinggi ketika beliau terpilih. Ya. Dan saya juga percaya bahwa orang tidak saja sekedar senang karena ada Budi jadi uskup, tapi saya pikir terkandung di dalamnya orang memiliki harapan-harapan yang banyak untuk beliau. Ya. Dan saya mau sampaikan misalnya Romo Stefanus Bolo itu, dia menulis sangat bagus tentang bagaimana Pater Budi yang melucu tapi kadang-kadang lucu kering, lucu, dan hal-hal ditulis dengan sangat panjang oleh Romo Stef yang kebetulan juga misionaris imam keuskupan yang bertugas di Swiss sekian tahun, dan yang seperti itu banyak menunjukkan betapa bahwa beliau ini seperti kata Pater Eman, seorang leader yang benar-benar akan dicintai dan akan membawa pengaruh harapan baik. Selain aspek-aspek itu ini Pater Eman, mungkin ada hal-hal lucu yang pernah dikenang dari seorang Pater Budi ya sebagai seorang sahabat 4 tahun. Mungkin Pater Eman bisa sharing kepada pemirsa podcast orang kita, Pater. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya ringan, yang sederhana itu waktu kami masih frater ya. Memang Budi memang bukan seorang yang katakanlah yang suka yang berolahraga, yang orang pemain bola atau pemain basket atau pemain badminton atau tidak. Budi, tapi dia sehat ya. Tapi biasanya kalau di kelas kami atau di komunitas Delor waktu itu, salah satu wasit, saya boleh sebut ya, bilang wasit terbaik lah, artinya itu adalah Pater Budi. Wasit untuk bola kaki. Walaupun nggak bermain bola. Walaupun dia tidak tahu main bola, mungkin sepak dengan lutut, tapi wasit. Tapi dia adalah wasit. Ya, jadi sesudah itu kita baru bisa berpikir bahwa itu juga ciri seorang pemimpin. Penengah. Wasit. Ya, jadi dia bisa memimpin orang, ya. Termasuk di lapangan. Dengan adil, tidak sangat. Itu menarik nih. Ini saya baru dengar di bawah. Kalau beliau tidak bermain bola, saya sering dengar. Tapi ternyata beliau wasit ini. Dan juga hal lucu lain di kelas, ya. Sebagai orang yang urus musik di kelas, ya. Jadi kami ada semacam kelompok musik di kelas, ya. Jadi dia memang termasuk di dalam kelompok subur. Ya. Subur tuh. Kelompok suara buruk. Ampun. Subur. Suara buruk ya. Kelompok subur. Ya. Tetapi ada caranya supaya mereka yang kelompok subur ini berguna dan menjadi bagian dari kelompok musik itu. Ya karena mereka pegang alat musik. Pegang alat musik. Jadi tidak perlu nyanyi. Oke, main musik apa? Budi juga pegang alat musik. Ya. Pegang saja. Recorder. Bermain recorder. Jadi sudah, walaupun mereka tidak nyanyi, tapi ketika mereka tampil kan orang tidak pikir lagi. Karena yang nyanyi itu memang suara baik. Ya, tapi yang lain kan pemusik. Jadi sudah termasuk di pemusik gitu. Ya, jadi meskipun subur, tapi punya kemampuan bermain musik. Jadi itu hal-hal jenaka yang jadi luar biasa. Jadi dia bisa menyesuaikan diri di semua jenis situasi. Luar biasa. Ya. Dia juga bisa melucu, ya. Aduh, menarik banget. Dan nanti beliau akan datang tiba tanggal 1 Agustus ya rencana. Seingat saya dia akan tiba sekitar tanggal 1 Agustus. Ada agenda khusus untuk bertemu teman-teman kelas misalnya? Kalau teman-teman kelas itu sudah pasti ada agenda, ya. Cuma kami harus ingat bahwa dia pasti sangat sibuk untuk ini. Jadi boleh jadi pertemuan dengan teman-teman kelas itu mungkin setelah pentabisan, mungkin setelah bisa pontifikal atau apa, baru kami berkesempatan untuk bertemu dengan dia, ya, secara pribadi. Ya. Aspek yang lain, Pater Eman, soal kesederhanaan. Kami dengar ini beliau yang meminta agar pentabisan beliau tuh jangan terlalu besar-besar, cukup sederhana, cukup bikin di katedral. Padahal kami dengar umat keuskupan UN itu menginginkan pentabisan uskup itu ada di Marilonga lah, biar lebih besar, umat lebih banyak datang. Kita tahu kan katedral kapasitas 700 orang, taruhlah tambah dengan bagian luar-luarnya itu ya 2000 lah.
Padahal bayangkan umat Keuskupan Agung Ende berapa. Oh iya, iya. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana Pater Eman melihat sosok dari aspek kesederhanaan? Iya, kalau misalnya yang mengatakan supaya itu dibikin sederhana itu misalnya dari Budi sendiri untuk panitia misalnya, saya pikir itu juga bagian dari dari dirinya yang tidak terlalu suka dengan segala sesuatu yang terlalu yang terlalu karena saya belum bertanya pada beliau secara pribadi, tapi mungkin ya kalau di katedral ya itu gereja uskup, jadi dan mungkin situasi di ND katakanlah situasi Monsinyur Monsinyur Sensi almarhum mungkin kan belum terlalu lama pergi jadi kita begitu nanti sekian langsung dengan kemegahan yang berlebihan dan sebagainya ya. Saya pikir walaupun ini bukan pikiran beliau, tetapi pada dasarnya memang beliau kan orang yang bersahaja dan sederhana dan tidak terlalu suka untuk yang hebat-hebat yang ini ya. Saya juga sempat dengar bahwa banyak orang mengharapkan itu pesta itu terjadi atau katakanlah upacara itu terjadi di luar, pentabisan itu terjadi di tempat yang lebih luas ya. Tapi kan pasti ada banyak aspek yang membuat pada akhirnya panitia bersama mungkin Budi sendiri juga memutuskan untuk supaya itu diadakan secara sederhana di katedral. Tapi hemat saya itu kan sifatnya sangat bukan sesuatu yang utama sebenarnya ya. Yang lebih penting itu adalah bagaimana ke depan kan, bagaimana membenahi keuskupan ya ke depan, bagaimana dengan umat nanti mereka punya rencana ya ke depan pastoralnya bagaimana, itu kan yang lebih penting daripada soal pesta itu ya. Pertanyaan terakhir Pater Eman, ini menarik, seorang imam SVD kembali memimpin keuskupan yang dulu telah seakan-akan diberikan sepenuhnya kepada Imam Projo. Kita tahu bahwa dulu SVD memimpin sekian lama Keuskupan Agung Ende, tapi semenjak eranya setelah Monsinyur Donatus Jagom, kita punya Monsinyur Longinus Dacunya, lalu Monsinyur Vincentius Sensi Potokota. Tidak kaget juga, tapi ada sedikit kayak SVD masuk lagi ke dalam. Ini hal yang lumrah saja, atau bagaimana seorang imam SVD melihat hal ini? Kalau itu ditanya kepada saya sekarang ya, secara pribadi, maka saya tidak melihat ada hal yang luar biasa ya soal SVD atau Projo. Untuk saya itu bukan sama sekali, tidak ada hal yang luar biasa dari situ. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ya saya teringat yang mendirikan biara SVD ini, Anur Jansen, dia adalah Imam Projo. Ya. Jadi untuk saya, untuk apa bicara tentang SVD, omong tentang Imam Projo, ya, dia adalah imam yang dipilih untuk menjadi gembala, untuk menjadi pemimpin. Entah dia mau SVD kah, atau dia Projo kah, atau dia OCD, Fransiskan, ya. Saya mungkin latar belakang mengapa saya katakan demikian, karena tentu engkau masih ingat saya di Patoloko, ya, mulai dari awal ketika waktu itu SVD masih menangani seminari, sampai dengan kemudian Romo-Romo mulai masuk pelan-pelan di seminari, sampai dengan kemudian para Romo yang sendiri yang memimpin. Saya ada di situ dan hidup bersama, dan kami tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Iya, betul. Bahkan sekarang bisa di Seminari Matuloko ada seorang pastor SVD yang menjadi kepala sekolah. Iya. Yang mungkin orang rasa kaget itu, bukan kaget, itu orang rasa rasa ada hal yang luar biasa. Itu saya pikir hanya karena soal sudah berapa puluh tahun Monsinyur Donatus Jagom
setelah beliau meninggal, kemudian kan terus ganti. Lalu mungkin jaraknya cukup, saya tidak tahu persis sudah berapa puluh tahun atau berapa belas lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20. Lalu kemudian sekarang tiba-tiba kembali lagi. Apanya yang istimewa? Biasa-biasa saja. Siapapun ya. Siap. Yang paling penting kan umat sekarang sudah mendapatkan seorang pemimpin. Paling akhir ini benar-benar terakhir nih Pater. Sebenarnya tantangan iman umat kita di Keuskupan Agung Ende atau per hari ini seturut pandangan seorang pastor yang sudah lebih dari 25 tahun hidup menjalani klerus. Meskipun semuanya rata-rata di sekolah pendidikan ya. Tapi bagaimana seorang Pater Eman melihat iman umat kita nih di Flores pada umumnya, tapi lebih pasnya di Keuskupan Agung Ende secara umum nih, per hari ini? Ya memang saya karena saya berasal dari Keuskupan Agung Ende ya. Nah, walaupun saya kerja di Keuskupan Larantuka ya, dan memang sudah lama tidak tinggal di dalam wilayah Keuskupan Agung Ende, ya, jadi tidak cukup banyak mengenal karakter umat di wilayah Keuskupan Agung Ende ini. Tetapi saya pikir hampir semua umat, ya, termasuk juga kami di Larantuka, ya, yang zaman sekarang ini saat ini katakanlah berada dalam satu situasi di mana ya zaman modern, ya. Jadi ada banyak pengaruh, ya, dan banyak hal yang bisa membuat umat juga sekaligus menjadi lebih kritis terhadap hidup gereja. Ya, umat menjadi lebih, kita boleh sebut umat menjadi lebih pintar, lebih pandai, ya. Dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri, ya, untuk kami para imam, ya, apalagi pemimpinnya. Uskup, ya, untuk berhadapan dengan situasi seperti ini, ya. Jadi bentuk pelayanan pastoral ya tentu tidak sama seperti 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, ya. Dan secara pribadi saya mengucapkan profisiat kepada umat Keuskupan Agung Ende karena kamu mendapatkan seorang pemimpin yang istimewa, yang karismatik. Karena itu saya berharap bahwa umat, ya, juga tentu para imamnya, ya, dari Keuskupan Agung Ende sungguh-sungguh, ya, bersama dengan Bapak Uskup Budi untuk menghadapi situasi ini, ya. Dan saya berharap bahwa umat dengan para imamnya sungguh ya bukan memanfaatkan, ya, tetapi sungguh katakanlah memberi harapan banyak kepada Bapak Uskup yang baru dengan jiwa kepemimpinannya yang karismatik, ya, untuk bisa membangun Keuskupan Agung Ende dari segala aspeknya, ya. Jadi katakanlah dia sudah memiliki banyak hal yang penting, ya, yang baik, ya, untuk memajukan Keuskupan Agung Ende dari segala aspek, ya. Dan saya pikir, ya, gunakanlah kesempatan bersama beliau, ya, untuk membuat Keuskupan Agung Ende menjadi lebih maju, ya. Itu saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya bukan bagian dari, ya. Jadi kita mau siap Kakak Pater. Terima kasih banyak Kakak Pater atas perkenannya menyampaikan hal-hal baik tentang uskup kita, Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD yang akan ditabiskan pada tanggal 22 Agustus 2024. Demikian percakapan podcast orang kita dengan Pater Emmanuel Wero SPD, seorang guru saya di Seminari Mataloko yang saat ini beliau mendapatkan penugasan jadi pastor rekan di pastor paroki atau di paroki Arnoldus Jansen Waikomo Dekenat Lembata Keuskupan Larantuka.
Beliau bertahun-tahun menjadi pembina musik di Seminari Matloko dan kemudian di STFK Dalero. Berbicara tentang sahabatnya, teman kelasnya, Uskup Agung Ende terpilih, Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD, dengan segala keistimewaannya, leadershipnya, karismatiknya, membentuk citra atau seorang atas nama Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD. Kita umat beriman, Keuskupan Agung ini mendoakan sehingga proses nanti berlangsung lancar, mulai dari tanggal 1 hari sebelum, dari tanggal 22, tanggal 21 akan ada Vesper Agung di Gereja Santo Yosef Onekore. Kemudian di tanggal 22 Agustus adalah pentabisan di Gereja Katedral, dan hari berikutnya di tanggal 23 Agustus misa episkopal yang langsung dipimpin oleh uskup yang baru, Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD. Semoga semuanya berlangsung lancar dan doa terbaik untuk Keuskupan Agung Ende. Terima kasih.